Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa lagi di hari Kamis 12 Januari 2023 ini. Baiklah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima makanan rohani bagi jiwa kita lewat renungan yang berjudul Perjuangan Tak Kenal Batas. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara, berbicara tentang hidup kekristenan berarti kita membicarakan sebuah perjuangan. Perjuangan ini adalah perjuangan yang tak kenal batas selama kita masih bernapas. Sebab kekristenan bukan sekedar agama sebagai formalitas, tetapi suatu hubungan yang benar dengan Bapa melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita yang dahulu berdosa telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kini kita telah menyandang status sebagai orang benar. Oleh karena itu, kita pun harus hidup sebagai orang benar, yakni hidup di dalam kebenarannya. Inilah perjuangan kita. Tentu tidaklah mudah hidup sebagai orang benar di tengah dunia zaman sekarang ini. Dibutuhkan penyangkalan diri dari waktu ke waktu untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Bahkan seringkali kita pun harus mengalami berbagai hal yang sungguh menyiksa fisik maupun batin kita. Memang benar bahwa Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua manusia berdosa, dan ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi semua orang yang ingin selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi hal ini tidak berhenti sampai di situ. Tuhan pun berkali-kali mengatakan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang ingin mengikutnya harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Dan ini adalah harga mati yang tak bisa lagi ditawar. Tetapi seringkali hal ini tidak dipahami, atau mungkin tidak ingin dipahami oleh kebanyakan orang Kristen karena mereka memiliki konsep pemikiran yang penting percaya Yesus Kristus maka saya selamat. Saudara-saudara, sungguh ironis hidup kekristenan yang demikian, sebab sama artinya kita hidup di dalam iman yang keliru dan hampa atau kosong. Itulah sebabnya ada firman Tuhan yang berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini artinya hanya ada sedikit orang yang ingin memahami dengan benar panggilannya di dalam Yesus Kristus. Menjadi Kristen adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Semudah kita membalikkan telapak tangan. Sedangkan menjadi orang percaya adalah merupakan hal yang sangat sukar untuk dilakukan. Karena sukarnya, maka tidak banyak padanan kata yang tepat untuk menggambarkan kesukaran tersebut selain pintu yang sesak, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita periksa bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kita berjalan dengan iman yang benar di dalam Yesus Kristus? Kita harus ingat bahwa iman yang benar di dalam Yesus adalah iman yang membuat kita berani tampil beda dengan dunia ini dan dengan tegas menolak tawaran dunia, sebab meski saat ini kita masih hidup di dunia, tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang lahir dari benih ilahi. Mari saudaraku, bersama-sama kita berjalan di jalan kebenaran dengan melewati pintu yang sesak. Sebab di sanalah kehidupan itu ada.
Jangan lagi menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan beri, sebaliknya pergunakanlah itu untuk hidup lebih baik lagi. Memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena dunia ini pun tak sempurna. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan menuju kepada kesempurnaan itu. Saudara-saudaraku, Roh Kudus akan menerangi setiap hati dan pikiran kita. Dia akan berbicara kepada kita dalam hati nurani kita dan menjelaskan apakah saat ini kita berada di jalan yang luas ataukah di jalan yang sempit. Hanya Roh Kudus dan kita yang tahu, dan hanya kita yang bisa mengubah posisi kita dari berada di jalan yang luas, berpindah kepada jalan yang sempit. Dengan bantuan Roh Kudus, kita akan berhasil dalam perjuangan tak kenal batas untuk memperoleh mahkota, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung segala dosa isi dunia ini dan memberikan kepada kami pengharapan untuk satu kehidupan yang baru yang kekal di dalam Engkau. Pimpinlah kami senantiasa ya Bapa, supaya pada akhirnya Bapa mendapati kami tetap setia menyangkal diri dan memikul salib, setia dan tekun dalam perjuangan yang harus kami lewati. Terima kasih Bapa, kami percaya saat kami lemah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk menolak segala tawaran dunia, memberikan kekuatan supaya kami tetap berdiri teguh di atas pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami tidak terhempas oleh arus dunia, oleh gelombang dunia yang begitu kuat menghempas, tetapi kami tidak akan terhempas karena kami berada di dalam naungan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetaplah berjuang dengan memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Maka mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepada kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.